Oke, selamat sore ya menjelang malam kepada semuanya. Hari ini kita kuliah meneruskan yang minggu lalu ya, yaitu farmakokinetika dasar 2, yaitu parameter-parameter farmakokinetik. Kalian boleh dengar nggak? Bisa dengar nggak? Dengar, Pak. Minta maaf ya, saya lagi pilek ini, lagi pilek dan demam. Jadi suaranya agak bindeng ya. Ada demam dikit juga sih. Cuman bukan COVID lah ya. Oke, pertama yaitu kita sudah kenal apa itu bioavailabilitas ya, yaitu fraksi obat yang mencapai peredaran darah sistemik. Ya, misalnya digoxin. Digoxin mempunyai F yaitu bioavailabilitas ya. Untung ini kuliahnya online ya, jadi saya nggak bisa nularin pada kalian ya. Kalau nggak nanti kalau kuliah di kelas bisa nularin nih pilek nih. Ya, ini bioavailabilitas adalah fraksi obat yang mencapai peredaran sistemik ya, darah sistemik. Artinya darah pembuluh darah di seluruh tubuh ya. Misalnya digoxin mempunyai F Ada nggak? 0,6 ya, atau kita sebut juga 60%. Maka jika diberikan dosis 1000 mikrogram, ya kalau kita berikan 1000 mikrogram, ini dosis loading ya, ini besar sekali dosisnya untuk digoxin, maka jumlah obat yang mencapai peredaran darah ya hanya 0,6 kali 1000. Jadi adalah 600 ya, 600 mikrogram. Yang 400-nya dia mungkin karena adanya metabolisme ya, jadi tidak sampai ke peredaran darah. Nah, salt form atau chemical form ya, kita singkatannya biasanya S ya. Obat-obat yang asalnya dalam bentuk garam ya akan terurai terhidrolisa menjadi molekul aktifnya. Sehingga jumlah obat yang betul-betul berkhasiat harus dikalikan dengan faktor S. Ya kan? Obat itu banyak dalam bentuk garam, misalnya ya apa HCl gitu ya. Atropin sulfat misalnya ya. Terus apalagi jadi dalam bentuk garam ya, misalnya phenytoin ya. Phenytoin itu dalam bentuk natriumnya. Ya, kita biasanya disebut phenytoin sodium ya, bahasa Inggris dari natrium kan sodium ya. Jadi berat molekul dari phenytoin itu 274 karena ada natrium. Berat natrium 23 ya. Phenytoin tanpa natrium, bukan tanpa ya, tapi tanpa natrium, yaitu BM-nya adalah 252 ya. Jadi S-nya adalah 252 dibagi 274, hasilnya adalah 0,92. Jadi kalau kita berikan obat ya dalam bentuk phenytoin natrium 100 mg ya, maka jumlah zat aktif phenytoin yang akan berada dalam peredaran darah adalah 92. Ya. Nanti dalam hitung-hitungan konsentrasi ya, dalam hitung-hitungan konsentrasi, kamu harus memasukkan juga yang S dan F form itu ya. Sebab yang 92 inilah yang tersedia dalam darah yang aktif. Sedangkan natriumnya kan tidak aktif. Ya. Hal ini juga berlaku untuk tiofilin dan aminofilin. Ya. Aminofilin ialah garam tiofilin dengan etilendiamin untuk menambahkan kelarutannya. Ya, jadi tiofilin itu tidak larut dalam air. Nah, kalau kita mau buat
injeksi, ya, obat-obat dalam bentuk suntikan injeksi harus larut dalam air, kan? Jadi kalau kamu ada di apotek ya, kamu periksa semua injeksi tiofilin. Nggak ada dalam bentuk tiofilin, adanya dalam bentuk aminofilin, ya. Tapi aminofilin itu adalah tiofilin juga, ya, cuman direaksikan dengan etilen diamin, ya, untuk menambahkan kelarutannya. Di dalam tubuh akan terurai menjadi tiofilin, ya. Jadi dalam tubuh satu molekul aminofilin terurai menjadi 2 molekul tiofilin plus etilen diamin, ya. Jadi berat molekul tiofilin adalah 180. Berat molekul aminofilin 420. Di dalam satu aminofilin terdapat 2 tiofilin. Maka S-nya adalah 2 kali 180 dibagi 420, yaitu 0,85. Ya, sampai di sini kalian ngerti nggak? Jangan sampai jauh-jauh nanti kalian nggak ngerti. Ngerti nggak? Tidak, Pak. Nah, gampang ya. Jadi bioavailabilitas ya adalah F tadi ya. F, jadi obat yang tersedia dalam tubuh itu F kali dosis. Ya. Nah, salt form itu juga kalau kita mau molekul obat yang betul-betul khasiat itu harus kalikan dengan S, ya, karena nanti akan terurai dia. Jadi yang betul-betul kita masuk hitungan itu adalah phenytoin itu 92 mg bukan 100, ya, ngerti ya? Kalau kita menghendaki tiofilin, jadi tiofilinnya adalah 0,85 bukan 1, ya. Nah, nanti dalam hitung-hitungan dosis, hitung-hitungan konsentrasi, yang salt form sama yang F itu harus dimasukkan juga, ya. Nah, sekarang volume distribusi. Apa itu volume distribusi? Ya, volume distribusi ya kadang-kadang disebut juga apparent volume of distribution. Ya, apparent artinya anggapan. Ya, jadi kita menganggap tubuh ini sebagai suatu bejana. Ya, tahu kan bejana, suatu wadah gitu ya, di mana obat yang masuk ke dalam tubuh dianggap masuk ke dalam satu bejana. Ya, jadi tubuh kita sebenarnya kan banyak pembuluh darah dan banyak sel-sel ya. Tapi kita anggap semua tubuh itu kayak bejana ya, kayak satu bejana ya. Jadi obat yang masuk ke dalam tubuh dia akan tercampur dengan darah, air dan sebagainya ya. Nah, jadi volume distribusi ini ya tergantung dari obatnya ya, tergantung dari obatnya. Nanti saya jelaskan ya. Sebenarnya di biofarmasetika sudah dijelaskan hal ini ya. Nah, CP itu apa? Konsentrasi plasma ya. Itu dosis dibagi dengan VD ya, dosis. Jadi kamu kan tahu kan, CP itu konsentrasi plasma, D itu dosis, VD itu volume of distribution ya. Jadi konsentrasi plasma itu adalah jumlah obat yang diberikan ya dibagi dengan volumenya, betul nggak? Ya, jumlah obat yang diberikan dibagi dengan volumenya. Ya, nah dia adalah disebut CP. Ya, misalnya kalau kita masukkan obat dosisnya 200 mg, ya kayak ini 200 mg dan volumenya 20 liter, maka konsentrasinya adalah 200 bagi 20 adalah 10 mg per liter. Sampai di sini bisa paham nggak? Ngerti nggak? Ngerti, Pak. Ngerti ya? Kalau ngerti kita lanjut. Sebenarnya saya nggak banyak slide, cuma 12 slide aja. Tapi saya mau pelan-pelan supaya kalian ngerti. Karena kalau konsep ini kalian sudah ngerti, itu gampang farmakokinetik untuk selanjutnya. Ya. Nah, volume distribusi. Tadi ya, obat-obat yang larut dalam air
ya umumnya lebih banyak berada dalam pembuluh darah, maka volume distribusinya adalah kecil, ya. Nah, obat-obat yang larut dalam lemak umumnya akan berada dalam jaringan, terutama jaringan adiposa, jaringan lemaknya. VD-nya adalah besar. Demikian juga obat-obat yang terikat kuat dengan jaringan, contohnya digoxin, juga akan mempunyai VD yang besar. Ya, saya kasih contoh yaitu VD-nya gentamicin. Gentamicin ini ya dia larut dalam air, ya. Jadi VD-nya hanya 0,2 liter per kg. Ya, tergantung orangnya besar atau kecil. Kalau orangnya besar ya lebih banyak. Ya, kalau misalnya dia 50 kilo berarti VD-nya adalah 10 liter, kan? Kalau dia 100 kilo berarti VD-nya adalah 20 liter, ya. Nah, VD dari digoxin itu 6 liter per kg juga, ya, karena dia lebih digoxin ini dia terikat kuat daripada jaringan, ya. VD dari chloroquine, ya, karena chloroquine ini sangat dia tinggal lama di dalam jaringan adiposa, ya, jaringan lemak, ya, sehingga VD-nya besar sekali ya 250 liter per kg. Jadi bagaimana konsepnya? Jadi kalau ada obat disuntikkan atau dimasukkan ke dalam tubuh, ya, dia masuk ke dalam suatu pembuluh darah, ya. Nah, pembuluh darah kita ini dianggap sebagai bejana pusat, ya, central vessel ini, ya, sentral, ya, bejana sentral kompartemen. Ini kan kompartemen. Ingat yang minggu lalu kita bicara mengenai kompartemen, ya. Jadi dia masuk ke dalam central kompartemen yaitu pembuluh darah, dan dari situ dia akan didistribusikan ke jaringan, ya. Nah, yang dari jaringan-jaringan itu disebut adalah periferal, ya, periferal, ya. Jadi di sini kalau semakin banyak dia berikatan di jaringan, ya, maka semakin banyaklah semakin besarlah volume distribusi. Ya, karena jadi obatnya itu keluar dari pembuluh darah itu masuk ke jaringan-jaringan, ke jantung, ke otak, kemana-mana, ya. Ini ngerti nggak konsep ini? Enggak, Pak. Enggak ya? Mananya yang nggak ngerti? Di mananya nggak ngerti? Siapa yang bilang nggak ngerti? Semuanya, Pak, yang ini. Lalu ngerti nggak? Ngerti, Pak. Oke, saya terangin lagi yang ini. Nanti sekarang udah azan nih. Kalian mau sholat dulu nggak? Boleh. Hah? Sholat, Pak. Ya, bentar ya. Sholat, Pak. Jadi saya terangkan dulu ini. Begitu udah saya terangkan ini, kalian pergi sholat dulu, nanti kembali lagi ya. Kalian ada kuliah lagi nggak sekarang nih? Halo? Enggak ada. Enggak tahu kalau yang lain. Nggak ada, Pak. Kuliah saya kan jam 8 ya. Iya, Pak. Ya. Jadi kita istirahat dulu untuk makan, jam 8 kita mulai lagi. Tapi sekarang kalian nanti setelah ini kalian pergi sholat dulu ya. Nanti kembali lagi dalam 10 menit ya. Saya terangkan ini dulu ya. Oke. Jadi sekali lagi ya, bagi yang tadi belum ngerti, obat-obat yang larut dalam. Jadi gini loh, kalau obat ini disuntikkan atau dimasukkan ke dalam tubuh kita, dia kan akan masuk ke pembuluh darah, ya. Ini ngerti nggak? Ya, ngerti. Dalam pembuluh darah. Jadi pembuluh darah ini kita sebut central compartment, ya. Jadi kompartemen itu kayak ruang, ya. Jadi ruang sentral, ya. Tapi obat itu kan dia nggak terus di pembuluh darah, dia akan pergi ke jaringan-jaringan juga kan. Dia akan keluar dari pembuluh darah pergi ke jaringan, ya. Nah, kalau seumpamanya dia banyak larut dalam lemak, ingat nggak kuliah semester lalu? Kalau obat dia mudah larut dalam lemak, berarti dia akan mudah keluar dari membran, ya. Nah, kalau dia suka dengan lemak, nanti dia akan masuk ke jaringan-jaringan yang banyak lemaknya.
ya. Dan dia kalau misalnya dia suka berikatan dengan protein, ya dia akan masuk ke jaringan-jaringan yang banyak protein, misalnya otot, ya. Nah, kayak digoxin ini dia suka mengikat pada otot, ya, otot jantung, otot mana gitu ya. Nah, jadi kalau dia keluar dari sini, keluar dari pembuluh darah dan berikatan dengan otot-otot ataupun jaringan-jaringan lain dalam tubuh, makin banyak dia terikat pada jaringan dalam tubuh tuh, jadi makin besar volumenya. Ngerti nggak? Ya Pak. Iya, Pak. Yang tadi yang tanya ngerti nggak? Iya, Pak. Ya, jadi kalau misalnya dia larut dalam air nih, dia larut dalam air. Kayak gentamisin ini kan larut dalam air ya. Jadi dia susah untuk keluar karena dia sifatnya emang larut dalam air, susah untuk keluar dari pembuluh darah. Jadi dari situ-situ aja gitu. Nah, kalau karena dari situ-situ aja, jadi pengetahuan pula. Volumenya pun jadi kecil. Ya. Jadi seperti kalau kalian ini ya, misalnya volume ini seperti pengetahuan lah ya. Kalau kalian nggak pernah keluar gitu ya, di kampung ini aja gitu nggak pernah keluar, kan pengetahuannya gitu-gitu aja, ya kan? Tapi kalau begitu kalian melancong keluar kemana-mana, ke kota, ke luar negeri lagi ya, makin banyak kalian keluar, makin banyak kan pengetahuannya, makin luas pengetahuannya, betul nggak? Iya, Pak. Ya, Betul. sesuai dengan obat ini ya. Obat ini kalau dia nggak keluar-keluar, dia hanya dalam pembuluh darah aja. Jadi dia akan PD-nya akan segitu-segitu aja ya, sesuai dengan pembuluh darah itu. Tapi kalau udah keluar berikatan dengan jaringan otot, jaringan lemak dan sebagainya, nah dia nanti namanya volume distribusinya itu akan lebih besar. Ya, saya rasa ini udah paham ya. Ya udah, Pak. Oke, kalian istirahat dulu 10 menit untuk sholat ya, nanti kita kembali lagi. Oke, Baik Pak, terima kasih. saya pause dulu. Kemudian clearance ya, kalian kan waktu kita belajar ginjal kan sudah belajar mengenai clearance ya, creatinine clearance, ingat kan? Nah, clearance suatu zat ya, clearance adalah volume suatu zat ataupun obat ya. Jadi obat itu bisa obat, bisa juga zat ya. Zat artinya kayak kreatinin kan bukan obat tapi dia itu zat ya. Nah, volume suatu zat yang dieliminasikan oleh suatu organ dalam waktu tertentu ya. Jadi secara umum, secara pengertian luasnya ya, clearance itu ya volume yang dieliminasikan oleh suatu organ ya. Unitnya adalah liter per jam. Ini hour ya, per jam, liter per hour atau liter per jam ya, atau ml per menit ya. Ini jadi unitnya adalah volume di dalam setiap menit atau jam ya. Nah, clearance bisa berupa, kan tadi saya bilang organ ya. Jadi bisa berupa liver, hepatik ya, hepatic clearance jika obat tersebut di metabolisme di hepar. Misalnya obat A masuk ke dalam hati ya, hepar, dan dia di metabolisme menjadi obat B. Kan obat A-nya sudah nggak ada kan, sudah diganti jadi obat B ya. Nah, itu juga termasuk clearance. Jadi ada hepatic clearance ya. Ada renal clearance. Renal clearance itu obat tersebut dieliminasi di ginjal ya. Dia difiltrasi di ginjal, kemudian mengalami reabsorpsi dan sekresi ya, ujung-ujungnya berapa persen obat itu dikeluarkan dari tubuh. Itu juga clearance renal clearance ya. Nah, ada non-renal clearance, artinya clearance yang diakibatkan dari organ-organ lain, ya, organ lain-lain selain ginjal, ya. Jadi yang hepatic clearance, ada yang melalui melalui paru-paru, ya. Ada yang melalui keringat, ya. Nah, itu semua termasuk non-renal clearance ya. Nah, clearance total. Jadi clearance total ini dieliminasikan ya dari tubuh kita ya, total dari tubuh kita ya. Jadi adalah renal clearance ditambah non renal. Jadi
semuanya. Kenapa di sini kita sebut renal clearance? Karena renal atau ginjal ini adalah yang paling utama, ya, yang paling utama untuk eliminasi. Yang kedua adalah liver, yang ketiga ada yang lain-lain, yang kecil-kecil, ya. Jadi renal clearance tambah non renal clearance. Biasanya kalau disebut clearance saja, ya, jadi dalam buku-buku farmakokinetik atau dalam pelajaran-pelajaran selanjutnya, kalau kita sebut clearance saja, itu berarti clearance total, ya. Nah, contohnya clearance ketorolac, ini obat analgesik ya, ketorolac, ya, 0,5 ml per menit per kg. Artinya dia itu kalau orangnya lebih besar, ya itu lebih besar dikit ya. Misalnya orang itu 50 kilo, berarti 25 ml per menit, ya. Nah, clearance amlodipine itu 6 ml per menit per kg. Jadi clearance itu bisa besar bisa kecil, ya. Kalau clearance-nya besar berarti dia lebih cepat dikeluarkan, ya. Nah, kalau clearance-nya kecil berarti dia lebih lambat dikeluarkan. Kenapa? Kalau besar kan berarti makin banyak, ya, makin banyak volume yang dikeluarkan, ya, yang di-clear, yang dibersihkan dari tubuh kita, ya. Kalau clearance-nya sampai 10 sampai 20 itu cepat berarti dia dikeluarkan, ya. Nah, clearance ketorolac ini dia lambat, 0,5, dikit-dikit dikeluarin, ya, berarti dia dalam tubuh akan lebih lama, tinggal lebih lama, ya. Konsep ini jelas nggak konsep ini? Ngerti ya? Jelas, Pak. Iya, Pak. Jelas ya, oke. Nah, kita sekarang pergi ke, nah ini udah mulai nih hitung-hitungan ya. Konstanta eliminasi, ya. Kita mengasumsikan, ya, bahwa asumsi kita adalah model farmakokinetik linear. Masih ingat farmakokinetik linear? Yaitu first order. Ya, kalau farmakokinetik non linear itu zero order yang minggu lalu ya. Nah, kalau kita obat ini diberikan, misalnya ini obat ini diberikan secara IV bolus, ya, IV bolus, ya, disuntikkan begitu, ya. Nah, di sini konsentrasi obat dalam darah akan dites, akan makin lama makin menurun, kan? Begitu kita suntikan, nah, pertama dia segini, makin lama makin menurun, ya. Nah, kalau kita proyeksikan ini di sini, misalnya di sini itu pada waktu time 1 ya, pada waktu pertama kita uji berapa konsentrasinya. Nah, ini kita logaritma natural ya, ln CP, konsentrasi, C itu konsentrasi ya, P itu plasma. Jadi konsentrasi plasmanya pada menit yang pertama, misalnya ini menit atau jam yang pertama itu C1 ya. Pada jam kedua itu C2 ya. Nah, berapa konsentrasinya? Oke, C1 dan C2. Kita baca di sini, ini konsentrasinya, ini konsentrasinya ya. Nah, kalau C2, jadi kita matematikanya nih ya. C2 sama dengan C1 dikali I minus pangkat ya, pangkat minus KT ya, minus KT ya. Jadi ini adalah dasarnya rumus untuk farmakokinetik linear first order ya. Jadi sekali lagi ya, konsentrasi kedua sama dengan konsentrasi pertama dikali E minus pangkat ya, pangkat KT. Nah, kalau kita integralkan, kamu masih ingat integral nggak nih? Integral di sini, ya. Nah, nanti dia menjadi ln. Kalau kita integralkan, dia jadi ln, kan? Ln C2 ya sama dengan ln C1 ya minus KT. Kan ini minus ya. Kalau ln I kan jadinya minus ya, minus KT. Ya. Nah, terus ini aljabar kita keluarkan KT ke sini dari negatif jadi positif kan. Di sini keluar jadi positif sama dengan, nah sekarang ln 1 tetap di sini tetap positif, tapi ln 2 yang positif kita masuk ke sini jadi negatif. Betul enggak? Ya. Ln 1 kurang ln 2 ya. Nanti K yaitu ln 1 kurang ln 2 dibagi T.
Ya. Kemudian kamu tahu kan logaritma, ya, ln sama logaritma. Kalau ln A kurang ln B itu sama dengan ln dalam kurung A dibagi B. Ingat, ya. Kalau ln A tambah ln B sama ln dalam kurung A dikali. Ya, kalau kali itu tambah, kalau bagi itu kurang. Ya kan? Ingat kan? Ya. Jadi rumusnya K sama dengan ln dalam kurung konsentrasi 1 dibagi konsentrasi 2 dibagi T. Ya, waktunya. Ya, waktunya berapa? Berapa jam, berapa menit ya. Sorry. Jadi K ini adalah konstan, ya, konstanta. Konstanta eliminasi. Yang namanya konstan berarti tetap. Dia itu tetap, ya. Proporsi tetap, ya, ini proporsi. Jadi K ini adalah sebenarnya saya mau tambahkan, ya, K adalah proporsi, ya. Proporsi jumlah obat, ya, yang telah dieliminasikan, ya, per waktu dalam dalam jangka waktu tertentu, ya. Ya, mungkin saya tambahkan ini, ya, saya tambahkan nih. Oh, kenapa ini? Ditambahkan dulu nih. Jadi konstanta eliminasi, ya, adalah proporsi obat, ya, portion, ya, obat yang dieliminasikan, ya, dalam dan dikeluarkan dalam tubuh, ya, dari eliminasikan dalam kurun waktu tertentu. Satuannya jam ataupun menit, ya, per jam ataupun per menit. Ada pertanyaan nggak di sini sampai di sini? Kalian jelas nggak? Pak, mau nanya Pak, Ya, silakan. itu yang kan waktunya itu T itu nanti jumlah total keseluruhan waktu C1 C2 atau salah satunya aja Pak? Nah, T ini adalah antara T, misalnya ini 1 jam, ini 2 jam. Berarti waktunya adalah ini 2 kurang 1. Ya. Kalau misalnya ini adalah 3 jam, ini 3 jam, ini 6 jam, jadi T-nya berapa? 3 Pak. 3, ya. Ngerti ya? Iya Pak. Ya, kita mesti ngerti ini. Jadi kalau udah ngerti ini, untuk sana-sananya ini gampang. Ya. Next ya. Jadi sekarang waktu paruh. Apa itu waktu paruh? Waktu paruh atau bahasa Inggrisnya half life, ya, adalah waktu yang diperlukan oleh suatu obat atau zat. Waduh, ini ketutup nih, bentar. Waktu paruh. Ya, ini ketutup ya.
Nah, waktu paruh adalah waktu yang diperlukan oleh suatu obat ataupun zat ya untuk terurai hingga separuhnya. Contoh, jadi tadi kan kita sudah, ini kan tadi kita udah jelas ya dari mana asalnya ya. Nah, jika misalnya si satu, waduh ini kenapa begini bentar ya? Dia ikut-ikutan turun dan naik. Oke. Jadi misalnya si satu itu konsentrasi satu itu 2 mg per desiliter ya, sedangkan si satu sorry apa ini? Misalnya si 2 maaf ada sedikit perbaikan ya. Jika misalnya si 1 adalah 2 mg per desiliter dan si 2 ya adalah 1 mg per desiliter. Maka kita masukkan rumus ini ya. Ln kan C1 kan 2 ya. C2 1. Jadi ln 2 dibagi 1 kan ln 2 ya. Ln 2 dibagi, nah T-nya itu yang kita sebut waktu paruh ya, karena dari 2 ke 1 ya, dari 2 ke 1 kan separuhnya ya. Nah, ini disebut waktu paruh ya. Nah, jadi waktu paruhnya adalah K dibagi ln 2 ya. Jadi ini adalah rumusan kita ya. Kalau kalian hitung di kalkulator, ln 2 adalah 0,693 ya. Kalian boleh cek hitung ya. Kemudian hitung ln logaritma natural 2, ln 2 itu sama dengan K dibagi, jadi ln 2 ini adalah 0,693 ya. Sampai di sini jelas nggak? Insya Allah, Pak. Yang lain Dikira gimana? aku Yang lain kumaha? Jelas, Pak. Nah, Pak. bisa ya. Iya, Pak. Aku 0,30 Pak. Apa? 0,30 log 2 kan Pak? Ln, bukan log ya. Ln. Oh beda. 0,693 Iya. ln 2. Pak Ahmad ln 2. Iya. Ln itu satuan apa sih? LN di kalkulator LN, Pak. Ya LN. Saya baru dengar gitu. LN itu logaritma natural. Oh, logaritma natural. Iya, kan ada tuh kan, dia kan LN itu dua. Kan kalau log itu ya, log itu misalnya log 10 sama dengan 1, log 100 sama dengan 2. Berarti 10 pangkat 2 sama dengan 100 kan. Jadi log 10 itu sama log 100 sama dengan 2. Jadi log itu artinya pangkat 10. Apa itu dari 10 gitu ya. Nah, kalau ln itu dari 2,3. Jadi sebenarnya log 1 itu sama dengan ln 2. Gitu, ya. Jadi ln itu adalah logaritma natural 2,3 ya. Nah, sekarang clearance ya. Nah,
Tadi kan kita juga ada belajar mengenai clearance. Definisi clearance total, volume obat yang dibersihkan dari suatu tubuh dalam waktu tertentu. Ya, yaitu satuannya liter per jam atau ml per menit. Definisi KI, KE ya adalah K atau KE sama ya. Fraksi obat yang berkurang dalam waktu tertentu. Ya, dalam per jam ataupun per menit. Dia tetap ya. Tetap ya, fraksi obat yang berkurang ya. Nah, jadi clearance kan volume obat yang dibersihkan ya. Jadi volume, seluruh volume dikalikan dengan fraksi obat yang berkurang ya. Misalnya kalau fraksi obat yang berkurang setiap kali berkurang itu 3 gram misalnya kan. Nah, berapa setiap kali yang berkurang itu 3 per misalnya per 1 jam ya. Nah, VD-nya itu ya adalah misalnya 30 liter ya. Nah, jadi clearance-nya itu adalah volume total ya obat yang akan dibersihkan. Paham nggak ini? Jadi clearance kan satuannya liter per jam ya. VD satuannya adalah liter ya. K atau KI ya satuannya adalah per jam. Jadi kalau liter dikali per jam berarti liter per jam. Ya. Ini ngerti nggak sini? Yang ini ngerti nggak? PD itu apaan, Pak? Hah? PD panjangannya. VD kan volume distribusi. Yang tadi itu yang pertama-tama. Sebelum sholat tadi kan kita belajar volume distribusi. Ya. Jadi volume kan kalau clearance kan adalah volume obat ya, volume obat yang dibersihkan dari tubuh pada waktu tertentu ya. Nah, kalau K ya adalah K atau KI sama ya, fraksi obat yang berkurang dalam waktu tertentu. Fraksi berarti berapa per berapanya, per setengahnya atau per seperempatnya ya. Nah, kalau volumenya 50, kalau misalnya KI-nya setengah, ya berarti setiap itu 50 dikali setengah, berarti clearance-nya adalah yang volume, total volume yang hilang, ya adalah 50 kali setengah. Jadi 25, gitu ya. Kalau KI-nya adalah seperempat, berarti 50 kali seperempat. Ya, jadi berapa ya? 50 kali seperempat berapa? 50 kali bagi 4 sekitar 10 lebih lah 12 ya gitu ya, 12 lebih. Ya, clearance-nya gitu. Ngerti ya? Iya, Pak. Ngerti, Pak. Ya, ngerti ya. Jadi yang ini perlu kalian ingat nih, ya. Clearance sama dengan ya VD dikali KE. Ini ya, VD dikali KE. Ya. Harus diingat. Ini aja yang perlu banget diingat ya. Jangan dikebalik-balik. Nah, area under the curve ya, singkatannya AUC, oke? Nah, waktu kita belajar biofarmasetika itu kan ada tuh AUC ya. Jadi sebenarnya kalau obat ini ya kita buat kurvanya ya. Nah, kalau kita buat kurvanya, kalau dia adalah reaksi tingkatan pertama ya, first order ya. Kalau kita buat ininya, buat kurvanya, dia adalah seperti ini ya. Dia akan dari atas akan turun. Kalau tadi kita garis lurus tadi tuh karena kita sudah buat di dalam lon. Kalau kita buat dalam kertas biasa ya dia akan turun seperti ini ya. Nah, kalau ini nanti, kalau ini kamu kan tahu ya, kalau AUC ya area ini ya adalah dosis obat ya yang diberikan ya dibagi dengan clearance. Ya, dosis obat dibagi dengan clearance. Sedangkan kita tahu bahwa jadi kalau kita keluarkan ini, kita keluarkan ke sini, drug clearance kita keluarkan ya adalah dosis obat ya dibagi dengan IUC. Ya kan kalau kita keluarkan aja ini ke sini kalikan ya. Nanti drug clearance adalah dosis yang diberikan dibagi dengan IUC ya. VD
ya VD ini adalah dosis obat, dosis. Sedangkan kita tadi tahu kan VD awal-awal sekali yang pertama ya. Slide pertama ya. VD itu sama dengan dosis dibagi CO. CO itu konsentrasi pada waktu 0 ya. Nah, dosis kalau kita keluarkan nih ya, dosis sama dengan VD dikali CO ya, CO. Itu ya, ini kamu kalau lupa kamu lihat yang catatan yang slide pertama ya. Nah, sekarang itu dosis ini ya sama dengan tadi kan slide sebelumnya VD ya, clearance sama dengan VD kali K. Ya kan? Yang tadi ini loh. Ya. Yang tadi ini ya, clearance sama dengan VD dikali KE atau K. KE sama K itu sama ya. Nah, kemudian next. Jadi clearance dibagi dengan K karena VD itu clearance dibagi K ya, dikali CO. Oke. Nah, sekarang CO-nya sendiri ya bisa kita ubah dari mana itu? Ini dos ya. Jadi ini dosis karena dosis itu adalah VD kali CO. Jadi VD-nya kita bisa ubah jadi clearance dibagi K ya. Nah, sedang kalau kita masukin lagi ke rumus ini ya, masukin ke rumus ini IUC sama dengan ya, masukin nih dos nih, clearance ya dibagi K kali CO. Jadi clearance kali konsentrasi yang awal ya, dibagi K-nya ini, K-nya sini, dibagi K ya. Dan dikali dengan clearance kan, ini clearance, dikali clearance ya. Nah, clearance-nya kita coret karena kan ini bagi, ini kan bagi, jadi kita bisa coret dan coret. Akhirnya ini IUC ini dapat kita hitung dari initial konsentrasi ya, konsentrasi awal ya, pada awal dibagi dengan K ya, eliminasi konstan dibagi K. Ya, ini berguna nih rumus ini nanti ya. Nah, kemudian menghitung IUC dengan cara menambahkan luas trapesium. Ya, jadi kalau kita ada begini nih pakai komputer bisa nih ya. Kalau pakai tangan kita mesti hitungnya berabe ya. Karena ini kan kita anggap sebagai trapesium, trapesium, trapesium. Ada banyak trapesium ya sampai tidak terukur, tidak unlimited ya. Dan trapesium yang terakhir adalah ini. C dibagi K. Ya, ini trapesium terakhir. C dibagi K ya. Nah, sebelumnya adalah semua ini. Ini yang pertama, kita ambil trapesium pertama. Jadi dia adalah C2 tambah C1 dibagi 2 ya, dikali dengan T. Ya, T2 bagi T1 ini. Ini. Jadi tinggi ini tambah tinggi ini bagi 2 ya. Ini matematika nih ya, dikali dengan ini. Ya kan? Ini kan trapesium, cara trapesium ya. Kemudian tambah karena ini banyak ya, tambah sampai tak berhingga ya. Dan ditambah dengan yang terakhir, C last dibagi K ya. Nah, ini kemudian ini sampai sini kalian ngerti nggak? Oke? Ini sudah yang terakhir. Satu lagi udah habis ya, ini terakhir. Nah, sekarang slide kita yang terakhir adalah contoh hitungan ya. Contoh hitungan sebuah obat ya 500 mg dosisnya ya, diberikan kepada seorang pasien ya, dan kemudian konsentrasinya diambil ya. Jadi pada waktu 0 ya, sebelum diberikan ya, maksudnya 0 itu pas baru diberikan ya, pas baru diberikan. Nah, langsung diambil ya, kemudian pada waktu kedua ya, keempat dan keenam ya, ke 0, 2, 4 dan 6. Jadi kita hitung VD
KE, T setengah, dan clearance. Bisa nggak? Coba kalian coba-coba dulu. Saya mau ini, mau ambil apa charger. Ya, ini slide terakhir ya. Ayo kita kerjakan bersama-sama ya. Ada itu kalkulator di ini di handphone ya. VD itu apa? VD-nya sama dengan apa rumusnya? Dosis bagi konsentrasi. Ya, VD adalah dosis Dosis ya bagi konsentrasi. konsentrasi ya. Konsentrasi ini pada waktu 0 ya, pada waktu 0. 0. Jadi pada waktu si 0 ya, pada waktu dia 0. Jadi pada awal inisial ya, pada awal. Jadi kita lihat ini berapa? Sudah kalian bagi belum? 3,94 Pak. Sama dengan 500 mg kan? 500 bagi 127. Hah? 127 ya? Dibagi 127 iya Pak. Iya. Miligram per liter. Jadi kalau itu jangan lupa ya. Jadi miligram sama miligram dicoret, liternya masuk ke situ. Jadi liternya akan jadi ini ya. Jadi kita lihat VD-nya. Berapa jadinya? Hasilnya? 3,94 liter. 3,94 liter. 4 liter. Ya. Ya. Ini udah bisa. Kemudian kita lihat KI. Jadi gimana cara hitung KI? Atau KI sama K sama aja ya. KI. Oke, tadi ln berapa? C mana yang kita mau ambil nih? C4 aja ya. Bisa ya. C4 dibagi C2. Ya. Ya. Terus dibagi dengan T4 plus T2 ya. Ngerti nggak ini? Betul nggak? Jadi berapa?
Ln berapa? C2 sama C4 berapa? 55. C2 ke C4 atau C2? Coba kita lihat yang awalnya ini. C1 bagi C2, sorry. Jadi yang tinggi dulu, tinggi bagi yang rendah. C2 bagi C4 ya. Salah kita. Ayo. Yang tinggi bagi yang rendah. 100 dibagi 55. Coba kalian lihat. Dibagi 2, kan 2 ya. 2 jam. Ini berapa? C4-nya 55 atau 30, Pak? 55. Maksudnya C4 tuh ini loh, 2 jam kedua, jam kedua maksud saya, dan jam keempat. Kan ini 2 jam, 4 jam kan? Ngerti nggak? Enggak, Pak. Pak. Menunjukkan jam ya, Pak. Apa? Menunjukkan jam pertama, jam kedua dan jam keempat. Iya, kan ini kan jam, ini loh, ini kan jam ke-0 inisial ya. Ini jam kedua, ini jam keempat, ini jam ke-6. Oh iya, Pak. Iya. Ya. Jadi jam kedua dan jam ke-6. Jadi coba itu ln 100 bagi 55 berapa? Mana itu kurangnya? Nol koma 58598 ya. Dibagi 2. Jadi betul nggak? Betul nggak? Iya, Pak. Iya, betul, Pak. Betul, Pak. Jadi 0,299 gitu ya. 0,3 lah ya. Jadi ininya adalah per KI itu per ya, per jam. Oke. Per jam. Atau kamu juga bisa tulis ya, jam pangkat -1 sama aja ya. Jam pangkat -1 ya. Nah, sekarang kita ininya hitung lagi T setengah. Berapa T setengahnya? Ya, bentar dulu deh. T setengah yaitu KI apa? KI dibagi 0,963 36 639 6 itu enggak 693 ya. Berapa jadinya? KI-nya 0,299 dibagi 0,693. 0,431, Pak. 0,431 ya. Ini juga jam jadinya kan. Kalau KI ini adalah per jam. KI ini per jam. Yang ini ya per. Betul nggak nih kita? Baik, coba saya lihat dulu ya. Rumusnya betul nggak nih kita nih? T ln 2 T half masuk sini. Oh, kebalik ya ini ya, kebalik ya. Ln 2 dulu.
ln 2 dibagi KE. Jadi dia adalah sebenarnya bukan ini 0,6. Saya salah rumus ya. 0,693 dibagi K. Nah, ya. Jadi salah rumusnya salah. 0,693 dibagi KI. (299) berapa? 2,31 Pak. 2,31. 31. Ya, jam ya, karena ini kan KI itu kan per jam. Jadi diper lagi jadi akhirnya jadi jam. Ya. Jadi positif ya. Tunggu ini kita inikan ke 11. Sekarang kita hitung clearance. Dan kamu lihat dulu betul nggak nih ya? Misalnya dari sini dari 2 sampai 4 itu kan kira-kira 2 jam ya. Jadi dia sampai setengah nggak sampai setengah kan? Turunnya nggak sampai setengah ya. Dikit lagi jadi 2,31 jam dia udah dari 100 sampai ke 50 ya. Nah, dari 55 kalau separuhnya dari 55 itu separuhnya berapa? 50 25 275 ya. 275. Jadi dia itu dari 4 ke 6 baru berapa jam? Harusnya 4 ke 8. Ya, karena kan waktu paruh berarti separuhnya ya 2,31 jam. Jadi dari 4 ke 6 kurang dikit lagi. Jadi dikit lagi jadi 27,5 ya masuk akal lah kan? Ya enggak? Jadi Iya. maksudnya setiap 2,31 jam dia menjadi setengahnya. Ya. Dari sini turun ke setengahnya. Kalau 55 kan turun ke setengahnya kan 27,5 ya. Jadi sekitar 2 jam lebih dikit ya. Saya harap yang lain ngerti ya. Sekarang clearance. Kita hitung clearance. Clearance sama dengan apa? VD kali KI. Ya, sama dengan tinggal kita kalikan ya. PD-nya itu 3,94 kali VD, jangan lupa ya. VD itu miligram per liter. VD itu liter dikali KI. KI itu mana tadi KI? 0,299 Pak. 299 per jam. Per jam. Nah, jadi dia sama dengan berapa? 1,17. 1,178. 178 Pak. 1,18. Ya. Iya. Dibulatkan ya. Iya dibulatkan Pak. Liter per jam. Oke nggak? Oke. Nah, ya. Gampang ya ini ya. Ini perhitungan gampang. Nanti besok-besok, minggu-minggu depan perhitungan agak susah dikit. Siap Pak. Ya, boleh ya. Iya Pak. Nanti saya akan upload ini ke e-learning. Ya. Oke. Kawan-kawan semua. Udah kemana nih? Iya Pak, ada kok Pak. Clear, Pak. Oke. Jadi bagi yang tadi yang belum saya ini, sekarang kita selesai farmakokinetik ya. Nanti bentar.